Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nuruz Zalam Syarhu Manzumati Aqidatil Awam karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bait-bait dari Aqidatul Awam karangan dari Syekh Al-Marzuqi. Nah, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang tarjamah dan latar belakang kitab ini, kitab Aqidatul Awam ini. Nah, jadi ini kitab Aqidatul Awam, nazamnya ini adalah nazam yang didapatkan dari Rasulullah dari mimpi, yaitu mimpi Syekh Al-Marzuqi. Bisa dilihat di mukadimahnya. Nah, jadi mari kita lanjutkan. Ini bait pertama dari syarah ini, atau dari bait pertama dari Aqidatul Awam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, daimil ihsani, yang senantiasalah kebaikannya, terus menerus kebaikan Allah itu. Nah, ini dia syarahnya. Apa maksudnya aku memulai ini? Jadi abda'u fi ta'lifi hadzal manzumati, yaitu aku memulai di dalam menyusun ini nazam musta'inan, hal keadaanku itu meminta bantuan, bi musammasmillahi, dengan yang dinamakan, yaitu namanya yaitu Allah. Kama fassara, sebagaimana mentafsirkan bidzalika, yang demikian itu, oleh Al-Baijuri, oleh Imam Bajuri. Jadi wal ityanu bil basmalati, dan mendatangkan lapas basmalah, jadi wal ityanu bil basmalati manzumatan, jadi mendatangkan basmalah dalam keadaan ternazam ini, huwa khilaful aula, ini adalah khilaf aula. Jadi khilaf aula itu khilaf yang menyelisihi apa yang sunnah lah gitu kan. Nabahu ala zalikal Baijuri, jadi memberitahukan atas yang demikian itu oleh Imam Bajuri. Wa'lam annal isma, ketahuilah olehmu bahwasanya nama itu. Jadi ini awal-awalnya ini dibahas berkutat mengenai nama. Nama itu apakah sama dengan orangnya, zatnya, atau gimana? Wa'lam annal isma, ketahuilah olehmu bahwasanya nama itu ainul musamma, adalah ain musamma, yaitu zat namanya sendiri. Kama alaihi aksarul asyairah, sebagaimana berpendapat oleh kebanyakan ulama asyairah. Jadi maksudnya begini. Jadi nama itu, misalnya kalau kita sebut Allah, apakah itu langsung Allah sendiri? Nah, apakah itu zat Allah sendiri? Nah, kalau kebanyakan daripada pendapat dari ulama Asy'ariyah, maka nama itu adalah zat itu sendiri. Misalnya kita sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, berarti Rahman itu adalah zat Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita sebut namanya berarti itu orangnya. Nama saya misalnya Muhammad
Nah, kalau disebut oleh teman-teman saya Muhammad misalnya kan, nah berarti itu saya. Nah, kalau kita berpegang pada pendapat kebanyakan ulama Asy'ariyah ini. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kalau bukan seperti ini bisa diluruskan di kolom komentar. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala. Jadi ini ada dalil pendukungnya. Apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ada lanjutannya kan? Yaitu bertasbihlah akan nama Tuhanmu. Nah, di sini tidak disebutkan dengan Tuhanmu langsung, tetapi nama yang disuruh kita untuk mentasbihnya itu. Nah, jadi sucikanlah akan nama Tuhanmu. Nah, jadi di sini tidak dibilang sucikanlah Tuhanmu, tetapi nama Tuhanmu. Waqala aidan, dan berkata juga dari yang lain ini, ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Apa yang kamu sembah min dunihi selain Allah itu kecuali nama-nama. Illa asma'an sammaitumuha antum hukum, kalau nggak salah kelanjutannya ini. Nah, jadi tidak ada perbedaan di antara nama dan musammanya itu. Zahiru anna tasbih, dan jelaslah bahasanya pentasbihan wal ibadat, dan ibadah itu lizawati, itu bagi zat. Nah, jadi kalau kita berpegang pada pendapat ini, ya, jadi sabih di sini yaitu kita bertasbih kepada nama, bukan kepada zatnya. Tetapi sama saja, nama itu ya zat. Nah, begitu juga mata'buduna min dunihi ila asma'a. Jadi apa yang diibadahi itu bukan memang nama, tetapi zatnya juga. Nah, itu yang saya pahami. Nah, wakilah, ini pendapat lain ini. Tetapi biasanya kalau kila itu biasanya sih kan, itu pendapat yang agak lemah dari pendapat yang pertama. Tetapi kita juga tidak tahu mana yang lebih mana yang lebih kuat. Karena di atas itu dikatakan juga aksarul asy'ariyah, kebanyakan asy'ariyah, berarti di antara ulama-ulama asy'ariyah itu ada perbedaan pendapat juga. Mungkin pendapatnya itu yang ini dia. Nah, yang menjadi pembeda yaitu wakila al-ismu ghairul musamma. Nah, ini bahwa nama itu bukanlah zat yang diberi nama itu. Kenapa? Ada alasannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, lahul asmaul husna. Bagi Allah itu nama-nama. Jadi Allah yang jadi musammanya itu berbeda dengan namanya sendiri. Karena di sini disebutkan bahwa Allah itu punya nama yang baik. Nah, wala budda minal mughayirah, dan tidak artinya haruslah daripada berubah baina syai'i, di antara sesuatu, wa ma huwa lahu, yaitu di antara sesuatu dan ma, yang ma itu adalah baginya Allah. Maksudnya ini pastilah ada perbedaan di antara nama dan zat namanya itu sendiri, yaitu nama Allah itu sendiri dan Allah itu sendiri. Ta'addudil asma'i, dan karena nama-nama Allah, dan karena bilangan nama-nama itu banyak, ma'ittihadil musamma, beserta satu yang dinamakan. Nama-nama Allah itu mempunyai nama-nama yang banyak, tetapi yang dinamai Allah itu cuma satu. Nah, jadi ada perbedaannya. Jadi takdirannya walau kana al-ismu ainahu, jika sekira ada isim itu adalah ainnya, ainahu, lah taraka famu man qala, maka benar-benar akan terbakarlah mulut orang yang berkata nar. Jadi kalau mengikut kata pendapat kedua ini, kalau kita ikuti pendapat pertama, kalau nama itu sama dengan zatnya, maka orang yang mengatakan api dengan mulutnya itu akan terbakar. Ila ghairi dzalik, kepada selain daripada yang demikian, minal mafasid, daripada yang berbahaya atau yang membuat kerusakan. Jadi misalnya kita bilang racun, ya kita akan mati. Itu kata pendapat yang kedua ini. Nah, jadi ada pertengahan berarti di sini. Ada ulama yang menengahi pendapat kedua itu. Wa tahqiqu annahu in urida minal ismi al-lafzu,
Dan ada penelitian bahwasanya jadi tahqiq itu diteliti dia mungkin untuk diperdalam lah gitu mana yang benar di antara dua pendapat di atas. Jadi jika dikehendaki daripada nama itu adalah lapasnya, fahuwa ghairu musammah, maka ia itu bukan zatnya yang diberi nama itu qat'an secara pasti, ay bila khilafin, yaitu tanpa adanya hilaf. Wa in urida bihi, dan jika yang dimaksud yang dikehendaki dengan nama itu ma yufhimu minhu, sesuatu yang dipahami dari nama itu, fahuwa ainul musamma, maka itu maka nama itu adalah zat yang diberi nama. Jadi ini pendapat pertengahan. Qala Syanwani atau Syanwani, berkata Syekh Syanwani. Qalahu Asy-Syanwani. Jadi yang mentahqiq itu mungkin di sini itu adalah Syanwani, Syekh Syanwani. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti. Nah, jadi kan abda'u bismillahi. Jadi sudah selesai tentang pembahasan ismi. Nah, sekarang Allahnya Allah itu famakna Allah, maka arti dari lafaz Allah itu kata Imam Suyuti man taqadama wujuduhu, yaitu zat yang terdahulu oleh wujudnya, wa ta'azama zatuhu wa sifatuhu, dan yang agung yang mulia zatnya dan sifatnya. Itu arti daripada lafaz Allah. Wa amajuduhu, dan mengumumi dan meratalah oleh kemurahannya. Wa makna Rahman, nah berarti selesai tentang Allah, sekarang Rahman. Wa makna Ar-Rahman, dan kata Imam Suyuti makna Ar-Rahman itu adalah man azuma ihsanuhu, itu zat yang luar biasa atau mulialah kebaikannya. Wa dama imtinanuhu, dan senantiasalah imtinannya, yaitu pemberiannya, dan senantiasa terus menerus pemberiannya. Selesai tentang Rahman. Wa makna Ar-Rahim, dan sekarang arti Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Man sadda kulla faqatin, yaitu zat yang mampu menutupi semua kebutuhan seseorang, kebutuhan semua yang diciptakannya. Walam yahmil duna taqatin, dan Allah yang Maha Rahim itu tidak membebani makhluknya dengan tanpa semampunya lah. Berarti Allah menguji seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Ahmad As-Sawi, berkata Syekh Ahmad As-Sawi. Mohon maaf kalau dia imam, saya tidak baca imam misalnya kan, soalnya di sini tidak dijelaskan apakah dia imam atau tidak. Saya membaca syekh saja mungkin lebih umum. Karena saya juga tidak kenal siapa nama-nama yang kebanyakan disebut ini. Yang kalau Suyuti itu kan Imam Suyuti lah gitu kan. Kalau ini kalau Ahmad As-Sawi saya tidak kurang tahu, jadi kita berikan gelar syekh saja ya. Wallahu, dan kata Allah. Berarti kembali lagi nih membahas tentang Allah. Wallahu, dan kata Allah itu huwal ismul jami, adalah nama yang umum, nama yang jami', nama yang ismul jami' yang terkumpul padanya Allah itu. Jadi kenapa li'anna jami'al asma'i, jadi karena bahwasanya semua nama-namanya itu mundarijatun fihi, itu termasuk atau menghimpun fihi, terhimpun padanya nama Allah itu, padanya semua nama-nama itu. Jadi berarti al-jami' di sini yang menghimpun, berarti sesuai wazannya yaitu isim fa'il. Dan kata Allah itu adalah isim yang menghimpun, yaitu menghimpun apa? Karena semua nama-nama itu terhimpun bihi padanya lafaz Allah itu. War-Rahman, dan kata Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami. Dan Ar-Rahman adalah artinya yaitu zat yang memberikan nikmat dengan besar-besarnya nikmat, yaitu artinya agung-agungnya nikmat. Jadi di sini maksudnya nikmat-nikmat yang besar, khusus di sini yang besar. Kaman wa kaifan, yaitu bagaimanapun cara dan bentuknya, duniawiyatan, baik kaman wa kaifiyatan,
berapapun kepada siapapun itu tetap diberikan nikmat duniawiyatan wa ukhrawiyatan, baik nikmat itu duniawi dan ukhrawi, zahiratan wa batinatan, baik nikmat itu zahir dan batin. Nah, itu arti Ar-Rahman. War-Rahim, dan kata Ar-Rahim artinya huwa al-mun'imu bidaqaiqin ni'ami, yaitu zat yang memberikan nikmat dengan kecil-kecilnya nikmat. Kita sebut kecil karena lawan dari kata jalail, yaitu besar. Nah, mungkin kecil-kecilnya itu di sini mungkin yang halus-halus lah gitu. Kaman wa kaifan, kepada siapapun, berapapun, dan bagaimanapun. Nah, duniawiyatan, baik di dunia, nikmat dunia, wa ukhrawiyatan, dan nikmat ukhrawi. Zahiratan wa batinatan, baik nikmat itu zahir ataupun batin. Waddaqaiqu, dan bermula. Kata daqaiq itu ma tafarra'at anil usuli, yaitu cabang dari usul pokoknya. Nah, makanya kita tadi sebut bilang dia kecil karena daqaiq adalah cabang dari jalail. Allati hiya al-jalail, yang ia usul itu adalah jalail. Nah, jadi daqaiq itu kaziyadati, seperti tambahan lah gitu, fil imani, di dalam keimanan. Kita sudah beriman, tetapi kita minta tambahan-tambahan keimanan. Wal ilmi, kita sudah ada pengetahuan, tetapi kita minta tambahan-tambahan pengetahuan. Wal ma'rifah, begitu juga ma'rifah, wat taufiq, wal afiyah, dan keafiatan, wasam'i wal basar, dan pendengaran dan penglihatan. Nah, kita sudah punya penglihatan, tetapi kita minta tambah penglihatan yang lebih bagus. Nah, itu maksudnya daqaiq, yang lebih kecil-kecil lah gitu. Nah, karena penglihatan itu nikmat yang besar juga. Nikmat yang besar artinya kita sudah punya nikmat itu, tetapi kita minta dari nikmat tambah-tambahannya, yaitu mungkin lebih sempurna penglihatan kita, lebih sempurna pendengaran kita, keapiatan, kesehatan, dan lain-lain. Intah. Qala Ahmad Al-Malawi, berkata Syekh Ahmad Al-Malawi. Nah, berarti ini Syekh Nawawi mengumpulkan berbagai macam definisi dari berbagai macam ulama ini. Nah, artinya ini nukil-nukilan berarti ini. Ar-Rahman, kata Syekh Ahmad Malawi, Ar-Rahman itu ablagu minur rahim, itu lebih balik, lebih umum, atau lebih gimana ya, ablag itu lebih sampai mananya daripada rahim. Kenapa? Li'anna ziyadata ahadil mutafaqain, karena menambah, karena bahasanya ziyadatan, karena dia adalah tambahan salah satu dari sesuatu yang disepakati. Istiqaqan, baik asal katanya, wa nau'iyatan, baik cabangnya. Baik asal nikmat itu, mungkin ini maksudnya ini, baik nikmat tambahan itu, baik asal usul dari tambahan itu atau nikmat itu ya, ataupun cabangnya. Mungkin seperti itu maksudnya nih. Apa itu mutafaqain itu yang disepakati. Mungkin kalau yang tahu mungkin maksudnya yang benar bisa diluruskan di kolom komentar. Nah, tadullu ala ziyadatil ma'na. Berarti di sini Rahman itu menunjukkan atas bertambahnya makna. Jadi ini mungkin ziyadatul huruf yadullu ala ziyadatul ma'na. Nah, mungkin ini maksudnya ini, li'anna ma'nahu, karena bahwasanya arti Rahman itu al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, al-haqiqi, yaitu hakikat, al-balighi, yang sampai, fir rahmati, di dalam fir rahmati ghayatuha, yaitu pada puncak rahmatnya itu. Nah, jadi Rahman itu memberikan nikmat dan kasih sayang itu pada puncaknya, mana memang yang puncak yang paling besar lah, mungkin maksudnya ini. Wadzalika, yang demikian itu la yusdaku, tidak dibenarkan ala ghairihi ta'ala,
kecuali atas selain Allah Ta'ala. Jadi nikmat yang besar itu hanya bisa diberikan oleh Allah, makanya yang pantas diberikan julukan Ar-Rahman itu ya Allah juga. Bal rajjaha ba'duhum, bahkan menguatkan pendapat ini ba'duhum oleh mereka para ulama, apa alamiyatahu, akan namanya, alamnya Allah itu, yaitu namanya Allah itu. Walamma dalla ala jalailil ni'ami, manakala menunjukkan atas besar-besarnya nikmat, wa usuliha, dan usul-usulnya, dzukira rahim, dan disebutkan juga rahim. Gimana maksudnya nih ya? Walamma dalla ala jalail ni'ami wa usuliha, manakala menunjukkan atas besar-besarnya nikmat, wa usuliha, dan asal atau dasar pokok-pokoknya nikmat, dzukira rahim, disebutkan rahim. Mungkin ini ada juga yang berpendapat bahwa rahim itu atau gimana ya? Coba kita baca lanjutnya dulu. Liyatanawala ma daqqa wal latafa liyakuna kat tatimmati. Nah, jadi agar mencapai sesuatu yang yang dalam dan lembut, agar menjadi penyempurna. Jadi rahim itu sebagai penyempurna daripada Rahman itu. Rahman untuk nikmat yang besar, Rahim untuk nikmat yang kecil. Wal ablagiyah, dan penyampaiannya itu innama, hanya saja tu'khadu bi'tibaril kamiyah, hanya saja diambil dari memandang berapa al-adat, yaitu jumlah nikmat yang diberikan. Itu diambil dengan memandang berapa atau gimana gitu. Kamiyah di sini berapapun jumlahnya gitu. Waliza, dan karena itu kila, dikatakan orang, ya Rahmanud dunia, wahai yang maha pengasih, wahai Rahmannya dunia, li'annahu ya ummul mu'min wal kafir, karena Rahman itu mengumumi orang mukmin dan orang kafir. Wa rahimal akhirah, dan zat yang rahim kepada akhirat, pada waktu akhirat itu, li'annahu la yakhusul kafir, itu tidak khusus ya kepada orang kafir kalau berhubungan dengan akhirat. Itu kalau kita memandang dari segi kamiyahnya itu. Wataratan bi'tibaril kaifiyah, dan terkadang juga dilihat dari kaifiyah, yaitu sifat, yaitu sifatnya Allah. Waliza, karena itu kila, dikatakan orang, ya Rahmanad dunia wal akhirah, wahai zat yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Warahimad dunia, atau warahimud dunia, dan rahim kepada dunia itu, li'annan ni'ama, karena bahwasanya nikmat al-ukhrawiyah, yang bersifat ukhrawi, kulluha, semuanya itu, jisamun, itu besar. Jisamun itu besar ya. Wa amma dunyawiyah fajalilatun wa haqiratun, dan adapun nikmat dunia itu jalilah, besar dan kecil, mungkin maksudnya hakirah di sini hina lah gitu. Jalilah itu kan tadi besar, berarti campur dia, ada yang besar, ada yang kecil. Qala al-Baydawi, berkata Imam Baydawi, tidak tahu apakah dia imam atau tidak, ini berkata Syekh Baydawi, wa ni'amullahi ta'ala, bermula nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, wa in kanat la tuhsa, sekalipun tidak bisa dihitung, tanhasiru fi jinsaini, itu terbatas nikmatnya Allah itu pada dua perkara,
dunyawiyin badal kepada mahal jinsain ini, wa ukhrawiyin. Nah, jadi nikmat itu ada duniawi dan ukhrawi. Fa dunyawi, maka bermula nikmat duniawi itu kismani, terbagi dua juga, yaitu wahbiyun. Ini rafa, ini wahbiyun wa kasbiyun. Nah, jadi di kitab lain wahbiyun ini diganti menjadi mauhibun atau mauhibiyun. Jadi di sini langsung saja wahbiyun masdar dari wahab. Nah, jadi nikmat dunia itu terbagi menjadi dua. Wahbiyun yaitu nikmat yang langsung Allah berikan, yaitu pendengaran, kaki gitu kan. Wa kasbiyun, dan nikmat yang perlu kepada usaha. Nah, nanti dibagi lagi. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bingung, ini bisa dicatat. Jadi kita mengikat ilmu itu dengan dicatat. Jadi saya ulang ya. Nah, jadi nikmat itu terbagi menjadi dua, dunyawiyin wa ukhrawiyin, yaitu nikmat duniawi dan ukhrawi. Fa dunyawiyu kismani, maka bermula nikmat duniawi itu terbagi menjadi dua, wahbiyun wa kasbiyun, yaitu nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, wa kasbiyun, dan nikmat yang kita perlu berusaha. Fal wahbiyu kismani, maka nikmat wahbi yang Allah sudah berikan kepada kita itu kismani, terbagi menjadi dua, ruhaniyun, pertama nikmat rohani dan jasmani. Rohaniyun itu kanafkhir ruhi, seperti Allah sudah tiupkan kepada kita roh. Kita sekarang sudah mempunyai roh fil abdi, pada seorang hamba, washtiraqihi bil aqli, dan dihiasi dengan akal. Jadi kita sudah dihiasi dengan akal. Itu adalah nikmat juga, nikmat yang mauhibi. Wa ma yutbi'uhu, dan sesuatu dan nikmat yang mengikut kepadanya, minal qawiyyi, daripada kekuatan, misalnya kal fahmi, seperti pemahaman, wal fikri, bisa berfikir, wal nutqi, dan bisa berbicara. Itu tentang rohani. Wa jismani sekarang, yaitu ada nikmat jasmani, yaitu di bagian wahbi itu, ka khalqil badani, seperti terciptanya badan, wal qawi, dan kekuatan, al halah yang ada sekarang pada kita ini, wal hayatil aridah, dan kondisi-kondisi yang datang, lahu, baginya badan itu, minas sihati, daripada kesehatan, wa kamalil a'dha'i, dan sempurnanya anggota badan. Ini mirip sebenarnya tentang rohani itu. Soalnya rohani tadi disebutkan dengan kekuatan juga. Kekuatan itu biasanya jasmani, sedikit tapi jasmani itu intinya kekuatan tubuh lah gitu. Lanjut, wal kasabi, dan nikmat yang perlu kepada usaha, yaitu tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, anir razaili, daripada kotor-kotorannya jiwa, wa tahliyatuha, dan menghiasi jiwa, bil akhlaqil mardiyah, dengan akhlak-akhlak yang diridhai Allah, wa tazyinul badani, dan menghiasi badan, bil hayatil matmu'ah, dengan kondisi-kondisi yang bisa dibuat gimana maksudnya nih ya, mungkin olahraga, mungkin maksudnya ini, wal hulliyil mustahsinah, dan menghiasi badan dengan sesuatu yang dianggap bagus, wa husulul jahi wal mal, jadi husul atap kepada tazkiyah ini, dan mendapatkan jabatan dan harta. Jadi ini perlu kepada usaha ya, apalagi kalau jabatan ya caleg-caleg lah gitu kan. Caleg-caleg itu perlu kampanye dia. Ataupun mungkin jabatan-jabatan yang lain. Wal ukhrawiyah, dan nikmat ukhrawi, yaitu ayyaghfira. Kita takdirkan Allah jadi failnya ini, yaitu Allah mengampuni ma farata minal abdi, sesuatu yang lalai daripada hamba, wa yurdi ya. Jadi ini atap kepada yaghfira, dan Allah meridhai anhu, darinya hamba itu,
bahwa yubawi'ahu, dan Allah menempatkannya hamba itu fi a'la iliyin, pada posisi tertinggi di surga iliyin, bersama ma'al malaikati, bersama para malaikat al-muqarrabin, yang didekatkan Allah, para malaikat itu abadal abidin, selama-lamanya. Wa qaulu nazimi, dan perkataan Syekh Marzuki, daimil ihsani itu adalah mutatabi'il i'ta, yaitu berterusannya pemberian Allah, wal in'ami, dan berterusannya nikmat Allah, min ghairi insiramin, dengan tanpa terputus. Nah, fahuwa, dan dia lapas daimil ihsan ini takmilun lil baiti, yaitu penyempurna bagi bait syair itu. Nah, selesai bait dari Abtadi'ul Imla Bismillatil Aliyah. Sekarang kita lanjut ke, atau besok kita lanjut ke Alhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahwali. Nah, jadi ini perlu dihafal bagi teman-teman yang melihat video ini, karena apalagi Nabi berkata kepada Syekh Marzuki, Nabi berkata kepada Syekh Marzuki di dalam mimpinya itu, siapa yang menghafal ini nazam akan masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.